Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara-saudara Tuhan yang ada di Zoom. Iya, saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita hari ini boleh datang memuji menyembah Tuhan di persekutuan doa Raja Wali ini. Mari satukan hati kita dalam doa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, biarlah kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang tidak terbatas ada di setiap rumah demi rumah Tuhan. Dan hadirat-Mu siap menjamah seluruh jemaat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sambil tepuk tangan katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan sama-sama. Mari dengan iman katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku. Sekali lagi sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Ku mau tetap bersyukur.
bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Senantiasa hatiku kan bersuka, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh, hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, hari ini hari yang terbaik. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Mari dengan penuh iman kita katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, Kau sediakan buat kami Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah, yang tak pernah didengar, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam, semua Tuhan sediakan, amin. Yes Lord, bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Lebih lagi katakan, Allah sanggup, Allah amin, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan kuasanya. Allah sanggup, sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya. Katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yes, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kami ingin terus memuji nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur miliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau berikan, untuk kami bersama-sama menyatukan hati kami memuji menyembah Engkau. Haleluya. Menunaikan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau Tuhan yang ajaib. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukuri biniana na 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 mo. Ya rama ya na 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 mo. Tiada Tuhan yang sepertimu Tuhan Yesus. Kau ajaib, kau mulia, kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada di penghujung tahun ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu buat setiap kami. Karena kami terus mau memuji nama-Mu Yesus. Naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu. Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan Tuhan, Kau besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar.
Tuhan, Kau sungguh. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Biarkan musik saja kepujian ini sembah Dia. Biarlah kasih-Mu dilimpahkan buat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, hadirat-Mu melingkupi setiap kami Yesus. Curahkan kasih-Mu Tuhan lebih lagi. Uramaya kasih-Mu ajaib Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat karya-Mu yang sungguh ajaib Tuhan. Oh ralabaya syakara ralabaya ralabaya ralabaya. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama dengan mengangkat tangan, nyatakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih lagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau terus menyembahmu Yesus. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Tuhan Yesus yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan menyenangkan hatimu. Dan berbicaralah saat ini Tuhan mulai hamba-Mu, Bapak Pendeta Doni hatimu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan menjadi isi hatimu buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi satu nama,
Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup buat setiap kami. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Doni Tatimu untuk membagikan isi firman Tuhan dan sekaligus memimpin perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Terima kasih. Baik, shalom semua, selamat malam, selamat berjumpa walaupun lewat Zoom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ada banyak orang yang saya baru kenal lewat PD Raja Wali, terima kasih. Saya percaya bahwa Roh Kudus dalam kita membuat kita bersaudara. Ada saudara-saudara saya juga yang ikut bergabung. Terima kasih. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anda renungkan ayat ini baik-baik. Bagi Paulus sederhana, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kekhawatiran dan doa. Ada hubungan yang sangat erat antara kekhawatiran dan doa. Ketika kita khawatir, seringkali kita tidak mampu berdoa. Tetapi kalau Anda bisa berdoa, maka doa akan selalu mengusir kekhawatiran. Ketika kita berdoa, khawatir akan pergi, dan ketika kita berhenti berdoa, maka khawatir akan selalu datang. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Bagi Paulus sederhana, kalau kita mau berdoa, maka kita akan bisa mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berhenti berdoa, maka kekhawatiran akan selalu mendominasi, menginvasi kehidupan kita untuk masuk dalam hati Anda dan saya. Hari ini saya mau bicara tentang hubungan antara kekhawatiran dan doa. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh tentang kekhawatiran dan doa, mari kita bahas cukup panjang tentang kekhawatiran itu sendiri. Apa itu khawatir? Nah, sebelum saya menjawabnya, saya ini termasuk pendeta yang mungkin sedikit berbeda dengan kebanyakan atau sebagian banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Sebab saya pribadi percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, maka yang dia maksudkan bukanlah kita tidak boleh sama sekali khawatir. Nah, saya sedikit berbeda sebab saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, maka yang dia maksudkan bukan kita tidak boleh sama sekali khawatir. Kenapa saya menganggap hal itu benar? Sebab saya percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang sama yang menciptakan emosi dalam hidup manusia. Dan kalau Tuhan menciptakan emosi dalam kehidupan Anda dan saya, maka saya percaya Tuhan tahu bahwa tidak peduli serohani apapun Anda, tidak peduli serohani apapun kita, maka ketika kita menerima telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa salah satu anggota keluarga yang kita cintai, salah satu anggota keluarga yang kita kasih mengalami sesuatu yang buruk, maka saya ini percaya bahwa pasti ada sebersit kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Gak peduli Anda serohani apapun, pasti ada sebersit kekhawatiran dalam kehidupan kita. Artinya bagi saya, bahwa ketika dia berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata jangan khawatir, menurut tafsiran saya, adalah kita tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran. Itu yang saya percaya. Jadi ketika dia berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh khawatir. Tetapi yang dia maksudkan adalah jangan tinggal dalam kekhawatiran. Menurut saya kekhawatiran serupa seperti kemarahan. Saya tanya sama Anda boleh jawab di tempat masing-masing. Menurut Anda, Alkitab melarang kita marah atau memperbolehkan kita marah? Buat saya Alkitab tidak pernah melarang kita marah, sebab Tuhan Yesus pun pernah marah. Yang Alkitab larang sebenarnya, kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus, yang Alkitab larang adalah kita tinggal dalam kemarahan yang tak terselesaikan. Masih ingat Paulus berkata, janganlah engkau tetap menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam, padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam.
Berarti yang dilarang oleh Alkitab bukan kita tidak boleh sama sekali marah. Tetapi yang dilarang oleh Alkitab adalah ketika kita membiarkan kemarahan tak terselesaikan. Sama dengan kekhawatiran. Menurut saya yang dilarang oleh Alkitab adalah bukan kita tidak boleh sama sekali khawatir. Tetapi yang dia larang adalah kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu dibiarkan tak terselesaikan. Sama dengan kesedihan. Alkitab menurut saya tidak pernah melarang orang untuk sedih. Tetapi Alkitab melarang kita sebenarnya untuk tinggal di dalam kesedihan. Kenapa Alkitab melarang kita bukan untuk sedih tetapi tinggal dalam kesedihan? Sebab ketika kesedihan dibiarkan tak terselesaikan, maka kesedihan akan berubah menjadi trauma dalam hidup seseorang. Nah, yang berbahaya bagi jiwa kita bukan kesedihannya, tetapi menurut saya yang berbahaya bagi jiwa kita justru adalah traumanya. Sama dengan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran dibiarkan tak terselesaikan, maka kekhawatiran itu akan berubah menjadi emosi yang disebut ketakutan. Yang menjadi racun bagi jiwa kita bukan kesedihan, bukan kekhawatirannya, tetapi yang menjadi racun bagi jiwa kita sebenarnya adalah ketakutannya. Sama dengan kemarahan. Yang berbahaya bagi Anda dan saya bukan marahnya, sebab Yesus juga pernah marah. Tetapi yang berbahaya bagi jiwa kita adalah ketika kemarahan dibiarkan tak terselesaikan, maka kemarahan akan berubah menjadi kebencian, akan berubah menjadi kepahitan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan kemarahannya, yang berbahaya bagi jiwa kita adalah kebenciannya, kepahitannya. Sama seperti begini, saya beri contoh. Misalnya hari ini Anda mau makan, tapi keburu mau Zoom misalnya. Ada ayam goreng, Anda tidak jadi makan, Anda ikut Zoom dengan asumsi selesai Zoom baru makan. Entah gimana, entah bagaimana. Anda itu lupa ayam goreng itu. Selesai Zoom, Anda sudah ngobrol, Anda sudah capek, Anda tidur. Dan ayam goreng itu terbiar 10 hari di meja Anda. Entah gimana Anda lupa tuh ayam goreng. Nah pertanyaan saya, setelah 10 hari baru Anda ingat, astaga ada ayam goreng di meja nggak pernah dimakan. Nah saya tanya, setelah 10 hari, ayam goreng itu berani Anda makan nggak? Enggak kan? Kenapa? Sebab sudah membusuk. Apa yang kita bisa makan hari ini, belum tentu kita bisa makan 10 hari kemudian. Setuju ya? Sama, ketika kekhawatiran dibiarkan tak terselesaikan, maka kekhawatiran membusuk dan berubah menjadi racun yang bernama ketakutan. Kemarahan pun sama. Kemarahan ketika dibiarkan tak terselesaikan, maka dia membusuk dan menjadi racun yang bernama kebencian atau kepahitan. Sama dengan kesedihan. Ketika kesedihan dibiarkan tak terselesaikan, maka kesedihan akan berubah menjadi racun bagi jiwa kita, membusuk yang bernama trauma. Yang berbahaya bukan kesedihannya, yang berbahaya bukan kekhawatirannya, yang berbahaya bukan kemarahannya, yang berbahaya adalah traumanya, yang berbahaya adalah ketakutannya, yang berbahaya adalah kebencian dan kepahitan. Tetapi tentu saja Tuhan akan berkata jangan khawatir, sebab kekhawatiran dapat menjadi benih bagi yang namanya ketakutan. Sama-sama bilang di tempat Anda masing-masing, kekhawatiran adalah benih ketakutan. Kekhawatiran adalah benih bagi ketakutan. Nah, oleh sebab itu kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar yang disebut sebagai ketakutan. Kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar yang kita bisa sebut sebagai sebuah ketakutan. Sadarkah Anda bahwa ketakutan adalah emosi negatif pertama ketika manusia jatuh dalam dosa? Sadarkah Anda bahwa ketakutan adalah emosi negatif manusia pertama ketika manusia jatuh dalam dosa? Coba Anda lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Ini kisah manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, mari kita renungkan sebentar sebelum kita teruskan bacaan kita. Mari kita renungkan. Kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Coba mari kita renungkan. Kenapa Tuhan bertanya? Apakah Tuhan benar-benar tidak tahu di mana Adam?
Saya percaya Tuhan tahu. Kenapa? Sebab Tuhan Maha Tahu. Tuhan bertanya, menurut saya, bukan karena dia tidak tahu. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia membutuhkan informasi dari seseorang. Sebab sekali lagi, Tuhan Maha Tahu. Mainan yang paling jelek untuk dimainkan bersama-sama dengan Tuhan adalah petak umpet. Percayalah. Sebab Tuhan tahu Anda sembunyi di mana. Itu permainan paling jelek. Tuhan ini tahu Adam di mana. Kalau begitu pertanyaan saya, kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Nah, saya percaya bahwa Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya, menurut saya, sebab dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Sekali lagi ya, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu, sebab dia Maha Tahu. Tetapi Tuhan bertanya untuk menunjukkan akar persoalan sesungguhnya. Pernahkah Anda baca Injil bahwa Tuhan Yesus itu suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Sadarkah Anda itu? Satu kali datang orang muda yang kaya, bertanya pada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Mau tahu jawaban Tuhan Yesus? Dia bilang apa? "Kenapa kamu sebut aku baik?" Dia membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Kenapa? Sebab pertanyaan Yesus itu menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Suatu kali datang orang Farisi berkata, "Apakah hukum yang terutama?" Tuhan Yesus jawab dengan jawaban pertanyaan ini. Apa yang tertulis di sana? Apa yang kamu baca di situ? Dia selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kenapa Tuhan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Sebab pertanyaan dari Yesus itu selalu menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Jadi kembali Kejadian 3 ayat 9, ketika dia bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Berarti nomor satu, dia mau menunjukkan bahwa akar persoalan sesungguhnya dari dosa adalah dosa selalu membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ingat bahwa dosa nomor satu, akar persoalan dosa yang sesungguhnya, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dan bukan Tuhan yang meninggalkan manusia. Sebab dia bertanya, "Di manakah engkau?" Berarti manusialah yang meninggalkan Tuhan. Manusialah yang melepaskan tangan Tuhan. Bukan Tuhan yang melepaskan tangan manusia. Tapi manusialah yang melepaskan tangan Tuhan. Bukan Tuhan yang memilih menjauh dari manusia. Tetapi manusialah yang memilih menjauh dari Tuhan. Dosa membuat manusia bersembunyi dari Tuhan. Dan bukan Tuhan yang bersembunyi dari manusia. Itu akar persoalan yang sesungguhnya. Dosa membuat kita memisahkan diri. Bukan Tuhan yang memisahkan diri. Kita yang memisahkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya dia bertanya, "Di manakah engkau?" Nomor dua, ketika dia bertanya, "Di manakah engkau?" menunjukkan kepada kita bahwa inisiatif pencarian selalu dimulai dari Tuhan. Dan bukan dari manusia. Inisiatif pencarian itu Tuhan yang memulai dan bukan manusia. Tuhanlah yang lebih dulu mencari manusia dan bukan manusia yang mencari Tuhan. Makanya ada istilah agama adalah usaha manusia menemukan Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara tentang Tuhan yang berusaha mencari manusia. Kekristenan tidak bicara tentang manusia yang menemukan Tuhan. Manusia yang datang ke sorga untuk memohon pada Tuhan. Tetapi kekristenan bicara keselamatan sebagai tindakan Tuhan melangkah turun dari sorga untuk mencari setiap manusia yang terhilang. Inisiatif pencarian itu selalu dimulai dari Tuhan. Itu sebabnya kekristenan mengenal satu hal yang tidak dikenal oleh agama lain, yaitu kasih karunia. Sebab kasih karunia menunjukkan bahwa bukan manusia yang menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan manusia. Bukan manusialah yang berusaha mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang meninggalkan sorga mencari Anda dan saya. Sama-sama bilang Merry Christmas, selamat hari Natal. Kita memperingati Natal sebab Natal berbicara tentang usaha Tuhan meninggalkan sorga untuk mendapatkan kita. Yang ketiga menurut saya ketika dia bertanya, "Adam di manakah engkau?" menunjukkan bahwa dia mencari tanpa menghakimi. Ingat dia bertanya, "Di manakah engkau?"
Bagi Tuhan tujuan utama, sasaran utama adalah menemukan Adam. Bukan untuk menghakimi Adam. Tuhan tidak pernah berkata pada Adam, Adam apa yang engkau perbuat? Bukan itu yang dia tanyakan. Kalau Alkitab berkata Tuhan bertanya, Adam apa yang sudah engkau perbuat? Berarti Tuhan mencari untuk menghakimi manusia. Tetapi ketika dia bertanya, di manakah engkau? Berarti tujuan Tuhan mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Anda lihat dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Dia bertanya sebab dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Saya tidak mau lama-lama di situ sebab bukan itu tujuan saya. Lihat ayat 10, lihat ayat 10, lihat ayat 10. Kejadian 3 ayat 10. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, perhatikan. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sebentar. Dia berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Bapak Ibu, mohon pemikiran yang sudah disucikan. Sucikan dulu pemikiran Anda. Saya mau bertanya pada Anda, kalau saya telanjang di depan Anda, maka emosi mana yang sebenarnya muncul? Saya malu karena saya telanjang atau saya takut karena saya telanjang? Mana yang lebih tepat? Saya malu sebab saya telanjang atau saya takut sebab saya telanjang? Mana yang lebih benar? Saya malu dong. Emosi yang muncul ketika seseorang telanjang di depan orang lain adalah rasa malu. Saya malu sebab saya telanjang. Tetapi ayat 10 Adam tidak berkata saya malu. Tapi Adam berkata, saya takut. Itu sebabnya saya berkata kepada Anda bahwa ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan kalau ini benar, maka induk emosi negatif yang melahirkan semua kejahatan di muka bumi sebenarnya berasal dari hal ini. Apa itu? Ketakutan. Ketakutan adalah induk emosi negatif yang melahirkan kejahatan-kejahatan di muka bumi. Bahkan saya percaya Yesaya 60 ayat 2. Yesaya 60 ayat 2. Nanti kami akan buat, persekutuan kami ada Lighthouse akan buat tema dan saya ambil ini tema ini. Bangkitlah menjadi teranglah sebab dia berkata begini, terangmu sudah datang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menggambarkan kehidupan manusia dalam dosa sebagai sebuah kegelapan. Dan kegelapan muka bumi adalah hasil dari kegelapan dalam hati manusia yang muncul dari ketakutan. Kenapa saya berani berkata begitu? Sebab ketakutan adalah tema yang sangat besar dalam Alkitab. Alkitab berkata dalam King James Version ada 365 kali. Jangan bilang ini sedikit. 365 kali. Kata jangan takut dalam Alkitab terjemahan versi King James Version. Berarti satu hari satu kali Anda boleh pakai untuk meyakinkan hidup Anda tidak perlu takut. Tetapi dengan kata lain, kenapa 365 kali Alkitab berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab ketakutan adalah problem utama dalam hidup manusia. Sebab ketakutan adalah emosi negatif pertama yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya beri contoh lain. Ketakutan, bagaimana ketakutan adalah problem besar dalam Alkitab. Kejadian 20 ayat 11. Tidak perlu Anda catat saja, tidak perlu Anda lihat. Kejadian 20 ayat 11. Abraham takut mati. Itu sebabnya dia tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Abraham takut mati, itu sebabnya dia tidak mengakui istrinya, Sarah, sebagai istrinya. Dengan kata lain, dia jual istri karena ketakutan. Ada banyak persoalan dalam rumah tangga muncul sebenarnya karena berasal dari ketakutan. Kejadian 18 ayat 15. Kejadian 18 ayat 15, Sarah takut dihukum, Sarah takut ditegur. Itu sebabnya dia berdusta bahkan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kenapa Sarah tertawa? Sarah nyaut dari tenda. Siapa yang ketawa? Gua nggak ketawa. Tuhan bilang, aku tahu kamu ketawa. Anda lihat, anak kecil tidak perlu diajar berbohong. Anak kecil akan pintar berbohong sendiri. Kenapa anak kecil bisa pintar berbohong?
Waktu dia takut dihukum oleh orang tua, dia akan mencari jalan. Dan yang dia lakukan adalah dia berbohong. Anda tidak perlu ajar dia berbohong. Ketakutan akan mendorong anak kecil untuk berbohong. Kejadian 21 ayat 17. Hagar takut menderita, itu sebabnya dia minta mati. Ada banyak orang bunuh diri lahir dari ketakutan. Sebab ada banyak orang lebih takut hidup daripada takut mati. Ada orang lebih banyak takut hidup daripada takut mati. Takut pada penderitaan hidup daripada takut pada penderitaan kekal setelah kematian. Itu sebabnya ada orang pilih bunuh diri. Lahir dari mana itu bunuh diri? Ketakutan. Kejadian 19 ayat 26. Istri Lot takut kehilangan. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang. Ada banyak orang tidak taat pada firman. Sebenarnya lahir dari ketakutan. Matius 1 ayat 20, Yusuf takut mengambil Maria menjadi istrinya. Dan Yusuf hampir saja membuang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang takut dan justru karena ketakutan, mereka tidak pernah melangkah masuk dalam panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Lukas 1 ayat 18-20, Sakaria takut kecewa. Itu sebabnya dia tidak lagi percaya dan berharap pada Tuhan. Ketakutan adalah problem besar dalam Alkitab. Jangan pikir ini main-main. Dan ketakutan adalah problem besar dalam kehidupan manusia. Takut masa depan. Orang yang takut masa depan, dia khawatir, dia depresi, dia stres, dia bunuh diri. Obsesif kompulsif. Itu lahir dari takut akan masa depan. Orang yang takut miskin, dia mencuri, dia merampok, dia korupsi, bahkan menjual dirinya sendiri dalam pelacuran. Orang yang takut resiko, mengambil resiko, NATO, no action, talk only, cuma bicara, nggak pernah bertindak. Pasif dan selalu hidup dalam kegagalan. Orang yang takut ditolak, attention seeker, selalu mencari perhatian orang lain. Dia pakai baju seksi supaya diperhatikan orang lain. Dia buat yang aneh-aneh supaya diperhatikan oleh orang lain. Gaya hidup pamer, semua lahir dari takut ditolak. Takut tidak dicintai, seks bebas, pergaulan bebas, melakukan banyak hal bersama-sama dengan komunitas. Sebab dia takut tidak dicintai, takut tidak diterima. Takut kehilangan. Apabila Anda ada di atas, Anda orang kaya, Anda jadi tirani, Anda akan mendominasi orang lain. Kalau Anda ada di bawah, Anda akan jadi penjilat, Anda akan menyuap, Anda akan menyogok orang lain. Problem kehidupan manusia banyak berasal dari ketakutan. Itu sebabnya dia berkata jangan khawatir, sebab kekhawatiran dapat membawa seseorang kepada problem yang paling besar, yaitu ketakutan. Nah, hari ini saya kemudian mencoba menjelaskan kalau begitu, apa itu ketakutan? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ketakutan ini problem besar, pertanyaannya apa itu takut? Anda bilang takut berarti tidak berani. Oke, kalau begitu berani itu apa? Berani tidak takut, Pak. Sama aja bohong, muter-muter. Takut tidak berani, berani berarti tidak takut. Kan itu bohong namanya, muter-muter. Tapi apa arti dan makna ketakutan yang sesungguhnya? Mari saya bawa Anda pada kisah Natal. Kenapa saya bawa pada kisah Natal? Sebab kalau emosi negatif manusia pertama adalah ketakutan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang muncul adalah ketakutan. Berarti kalau Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka berarti hal pertama yang harus diselesaikan oleh Yesus adalah problem ketakutan. Betul dong? Kalau manusia jatuh dalam dosa, hasil dari jatuh dalam dosa muncul ketakutan. Berarti kalau Yesus penyelamat manusia menyelesaikan problem manusia yang bernama dosa, maka nomor satu sebelum dia menyelesaikan dosa, dia harus menyelesaikan yang namanya ketakutan. Dan berita gembiranya adalah karena kita ada pada suasana Natal, coba Anda renungkan bahwa kisah Natal, pesan utama, salah satu pesan utama dari kisah Natal adalah jangan takut. Mari kita lihat 3 peristiwa di mana malaikat datang pada 3 pribadi yang berbeda dan berkata hal yang sama. Jangan takut. Dan mari kita belajar dari 3 ayat ini tentang makna ketakutan. Lihat Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Ada 3 ayat, mari kita perhatikan. Yang di mana malaikat berkata jangan takut. Lukas 1 ayat 13. Ayat pertama. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria,
Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Itu berita yang pertama. Lihat berita yang kedua, Lukas 1 ayat 30. Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Kali ini dia datang kepada Maria, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Oke. Sekarang berita ketiga tentang jangan takut dalam kisah Natal, Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10, malaikat kepada para gembala. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kita sudah baca 3 ayat tadi. Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 30, Lukas 2 ayat 10. Berita tentang jangan takut. Tapi tolong perhatikan, tidak banyak pendeta mungkin suruh Anda berpikir, tapi mari sekarang kita berpikir. Tolong perhatikan 3 ayat tadi. 3 ayat tadi. Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 30, Lukas 2 ayat 10. Selain kata jangan takut, kata apa lagi yang sama yang muncul pada 3 ayat itu? Coba Anda periksa 3 ayat tadi. Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 30, Lukas 2 ayat 10. Selain kata jangan takut, itu muncul pada 3 ayat tadi. Ada kata apa lagi yang muncul pada 3 ayat tersebut? Ada kata apa yang muncul pada 3 ayat yang sama tersebut? Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 10, Lukas 2 ayat 10. Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 30, dan Lukas 2 ayat 10. Selain kata jangan takut, ada kata apa yang muncul pada 3 ayat tersebut? Pendeta kan tidak pernah suruh Anda mikir. Nah, kali ini ada pendeta suruh Anda mikir. Ada kata apa di situ yang muncul? Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, sudah ada yang bisa terima, sudah ada yang bisa jawab, sudah ada yang kira-kira, oh kata ini. Saya tidak tahu jawabannya Anda temukan atau tidak. Saya kasih langsung jawabannya supaya kita tidak terlalu lama berkutat di situ. Sudah? Anda dapat? Oke. Kalau sudah, Anda simpan jawabannya dan lihat kalau jawabannya sama dengan jawaban saya. Kata yang sama yang muncul pada 3 ayat tersebut selain kata jangan takut adalah kata sebab. Jangan takut, hai Zakarias, sebab doamu telah dijawab oleh Tuhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi Anda lihat, selain kata jangan takut, kata yang sama yang muncul hampir di setiap kata jangan takut di Alkitab. Tidak semua, tetapi hampir semua kata jangan takut di Alkitab selalu diikuti dengan kata sebab. Anda boleh periksa. Tidak semua, tetapi hampir semua. Hampir semua, setiap kali Alkitab berkata jangan takut, dia akan mengikuti dengan kata berikutnya, sebab. Jangan takut hai Zakaria, jangan takut hai Maria, sebab. Jangan takut hai kawanan kecil, sebab. Dia akan selalu mengikuti kata sebab. Kata sebab. Kenapa setiap kali kata jangan takut diikuti oleh kata sebab? Jawabannya sederhana. Sebab ketakutan bagi Alkitab adalah kehilangan alasan. Karena ada kata sebabnya. Orang menjadi takut ketika dia kehilangan alasan. Orang menjadi takut ketika dia kehilangan alasan untuk bersuka cita, maka dia akan menjadi takut. Orang menjadi takut ketika dia kehilangan alasan untuk berharap, makanya dia menjadi takut. Orang akan menjadi takut ketika dia kehilangan alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, makanya dia akan menjadi takut. Orang akan menjadi takut ketika dia tidak lagi punya alasan untuk mengucap syukur, dia akan menjadi takut. Setiap kali kita kehilangan alasan, kita tidak punya jawaban, kita akan menjadi takut. Kita tidak melihat jawaban, kita akan menjadi takut. Kita tidak melihat harapan, kita akan menjadi takut. Kita tidak bisa percaya, kita akan menjadi takut. Setiap kali kita kehilangan alasan untuk percaya, alasan untuk berharap, alasan untuk bersuka cita, alasan untuk punya damai sejahtera, alasan untuk mengucap syukur, maka kita akan selalu takut. Sebab ketakutan adalah kehilangan alasan.
Selama Anda masih punya jalan keluar, Anda tidak akan pernah takut. Seberapapun besar masalah Anda, selama Anda tahu solusinya, Anda tidak akan pernah takut. Tetapi tidak peduli sekecil apapun masalah, kalau Anda tidak punya cara untuk menyelesaikan, Anda tidak punya jalan keluar, Anda akan menjadi takut. Kenapa? Sebab Anda kehilangan alasan. Anda kehilangan alasan untuk tenang, Anda kehilangan alasan untuk bangun besok pagi, Anda kehilangan alasan untuk tidur dengan tenang, Anda kehilangan alasan untuk berharap. Setiap kali seseorang kehilangan alasan, dia menjadi takut. Itu sebabnya ketika Alkitab berkata jangan takut, dia harus memberi alasan kenapa seseorang jangan takut. Jangan takut sebab ada kasih karunia Tuhan. Jangan takut sebab doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan bekerja bagi engkau. Tuhan berperang karena engkau. Jangan takut sebab hari ini ada kesukaan yang besar. Dia harus memberi alasan. Sebab ketika manusia kehilangan alasan, maka dia akan menjadi takut. Kalau begitu, bagaimana saya mengalahkan ketakutan dalam kehidupan saya? Nah, ingat tadi saya berkata, Paulus berkata sejak dari semula ada jawaban, ada hubungan yang sangat erat antara kekhawatiran dan jawaban doa. Lihat Lukas pasal 11, saya tutup dengan ayat ini. Saya tutup dengan ayat ini. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46. Lukas 1 ayat 46 bicara tentang pergumulan Maria dalam menghadapi ketakutan. Bapak Ibu jangan terlalu terpesona dengan drama Natal anak sekolah minggu yang melihat Maria dipertontonkan dan didramakan dengan muka yang penuh senyum. Percayalah. Hari itu adalah hari di mana Maria mengalami sebuah stres yang sangat besar. Kenapa? Sebab belum tentu Yusuf mau menerima dia sebagai istrinya. Dan kalau Yusuf tidak menerima Maria sebagai istrinya, maka masa depan Maria akan penuh dengan kesulitan. Bagaimana seorang perempuan single, perempuan seorang diri membesarkan anak tanpa bantuan laki-laki sama sekali. Bagaimana dengan aib? Bagaimana dengan rasa malu yang ditempelkan oleh masyarakat kepada Maria? Bagaimana dengan pembuangan keluarga? Keluarga orang tua pasti, Maria punya orang tua, papa dan mama. Dan biasanya mama itu punya mata Superman yang bisa melihat perempuan hamil. Saya sering kali lihat ibu-ibu hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak kelihatan. Tapi ada mama yang cuma lihat orang wanita hamil 2 bulan dia berkata itu hamil. Saya bilang dari mana tahu dia hamil? Lihat perutnya timbul. Saya lihat perutnya tidak timbul. Setelah 4 bulan, 5 bulan, nah baru semangkanya keluar. 4 bulan, 5 bulan baru semangkanya tidak bisa ditutupi. Tapi ada mama baru 2 bulan, dia sudah bilang tahu hamil itu. Dari mana lihat? Saya lihat dari sisi manapun juga. Saya nggak bisa lihat perempuan itu hamil. Saya nggak bisa lihat. Mungkin saya laki-laki, maafkan kami laki-laki ibu-ibu. Orang tuanya pasti panggil, mamanya pasti Maria, mama lihat bahwa kamu hamil. Dengan siapa kamu hamil? Yusuf. Maria akan berkata, bukan dengan Yusuf, bukan dengan laki-laki lain, tapi karena Tuhan. Siapa yang mau percaya alasan perempuan remaja hamil karena Tuhan? Siapa yang mau percaya? Kalau anak perempuan Anda datang dalam keadaan hamil dan berkata, Mama ini karena Tuhan. Masa Anda percaya? Itu yang terjadi dengan Maria. Maria ada dalam sebuah kesulitan yang besar. Dia kehilangan alasan untuk tersenyum. Dia kehilangan alasan untuk berharap. Dia kehilangan alasan untuk kuat. Dia kehilangan alasan. Tapi lihat cara Maria berurusan dengan ketakutan dalam hidupnya. Lihat ayat 46. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lihat bagaimana Maria berurusan dengan ketakutan dalam hidupnya. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Apa arti kata memuliakan? Sebentar, apa arti kata memuliakan? Memuliakan berarti membesarkan. Berarti dia berkata, jiwaku membesarkan Tuhan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Bukankah Tuhan itu maha besar? Kenapa Maria berkata bahwa jiwaku membesarkan? Bukankah Tuhan sudah besar? Sama-sama bilang Tuhan itu sempurna. Sama-sama bilang Tuhan sempurna.
Anda tahu apa makna Tuhan sempurna? Tuhan sempurna berarti tidak ada apapun yang kita bisa lakukan dalam hidup ini yang bisa membuat Tuhan lebih besar daripada sebelumnya. Dan tidak ada apapun juga dalam hidup ini yang bisa membuat Tuhan lebih kecil daripada sebelumnya. Sebab Tuhan sudah sempurna dalam besar. Tuhan tidak bisa ditambah besar, Tuhan tidak bisa dibuat lebih kecil. Maksud saya begini. Anda percaya Yesus, Anda memuji Yesus, tidak akan membuat Yesus lebih besar daripada sebelumnya. Sebab dia sudah sempurna dalam besar. Anda tidak percaya Yesus tidak akan membuat Tuhan lebih kecil. Sebab dia sudah sempurna dalam besar. Saya beri contoh begini. Sama seperti asinnya air laut. Anda tahu asinnya air laut? Anda tuang garam 1 ton ke air laut. Tidak akan membuat air laut lebih asin. Setuju? Anda ambil garam 1 ton dari laut. Tidak akan pernah membuat air laut berkurang asinnya. Setuju? Apapun yang Anda buat tidak akan membuat air laut bertambah asin. Apapun yang Anda perbuat tidak akan membuat air laut berkurang asin. Tidak ada. Sama dengan Tuhan. Tuhan sempurna dalam kebesarannya. Artinya tidak ada apapun yang kita bisa perbuat yang bisa membuat Tuhan tambah besar. Dan tidak ada apapun dalam hidup ini yang kita bisa perbuat yang membuat Tuhan menjadi kecil. Tidak ada. Dia sempurna dalam kebesarannya. Anda percaya Tuhan, dia tetap Tuhan. Anda tidak percaya Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Kalau begitu kenapa Maria berkata jiwaku membesarkan? Bukan Tuhan. Tuhan sudah sempurna besar. Tuhan sudah besar. Kenapa Maria berkata aku membuat Tuhan lebih besar? Persoalannya berarti bukan Tuhan yang di luar sana. Persoalannya adalah Tuhan yang di dalam kita. Sebab Tuhan besar di luar sana. Tetapi seringkali di dalam kita ketika kita mengalami masalah. Tanpa sadar Tuhan menjadi kecil. Maria sadar ini bahwa ketakutan membuat Tuhan menjadi kecil dalam jiwa kita. Makanya dia berkata, ini persoalan jiwa, persoalan di dalam, bukan persoalan realita, tapi persoalan di dalam. Ketika saya takut Tuhan menjadi lebih kecil dalam hidup saya. Itu sebabnya sekarang dia berkata, jiwaku membesarkan, memuliakan bahwa Tuhan lebih besar. Sebab Tuhan memang lebih besar daripada segala masalah kita. Ada lagu lama berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di mana? Di dalamku. Di dalamku. Ini persoalan yang di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Selama-lamanya. Dia lebih besar. Dia harus lebih besar. Dia lebih besar daripada ketakutan kita. Dia harus lebih besar dari kekhawatiran kita. Dia harus lebih besar daripada masalah kita. Dia lebih besar dari problem kita. Dia lebih besar dari ketidak mengucap syukur kita. Dia harus lebih besar. Dia lebih besar daripada agenda kita. Dia lebih besar daripada masa depan kita. Dia lebih besar daripada kebutuhan kita. Dia lebih besar daripada masalah persoalan hidup kita. Buat dia lebih besar. Bagaimana caranya Maria buat lebih besar? Lihat ayat 47. Lihat ayat 47. Lukas 1 ayat 47. Oh, saya bersuka cita. Saya bergembira. Biarlah Tuhan lebih besar. Tuhan jadi 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 lebih besar. Bagaimana caranya? Perhatikan, lihat ayat 47. Dan hatiku, persoalan hati sekali lagi. Hatiku bergembira. Kenapa dia bergembira? Perhatikan. Karena. Sama-sama bilang alasan. Inilah alasan yang dapat membuat Anda dan saya tidak menjadi takut. Apa alasannya? Kenapa dia bisa bergembira? Kenapa sekarang dia bisa memuji Tuhan? Kenapa sekarang dia bisa membesarkan Tuhan? Kenapa? Karena ini alasannya. Ketakutan adalah kehilangan alasan. Keberanian berarti membuat kita menemukan alasan untuk bersuka cita. Keberanian berarti membuat kita menerima alasan. Sekalipun masa depan kita terlihat suram. Tetapi kita tetap bisa mengucap syukur. Kenapa bisa mengucap syukur? Sebab kita terima alasan
alasan. Sekarang saya punya alasan untuk mengucap syukur. Saya punya alasan untuk berharap. Saya punya alasan untuk bersuka cita. Saya punya alasan untuk memuji Tuhan. Saya punya alasan untuk membangun jiwa saya. Saya punya alasan untuk tidak takut. Alasannya apa? Alasannya cuma satu. Sebab Allah juru selamat. Sebab Allah, satu hal alasannya, sebab Tuhan penyelamat kita. Bukankah 2000 tahun yang lalu dia datang dan mendeklarasikan tujuan, salah satu tujuan kedatangannya adalah dia datang sebagai juru selamat. Juru selamat. Dan sejak 2000 tahun yang lalu, yang sakit dia sembuhkan, yang mati dia bangkitkan, yang hancur dia pulihkan, yang rusak dia perbaiki. Sampai sekarang 2000 tahun kemudian, dia tetap Tuhan yang ada dalam bisnis untuk menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya. Saya bisa bersuka cita bukan karena masalah saya selesai. Saya bisa bersuka cita sebab saya tahu Tuhan juru selamat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan khawatir sebab ada Tuhan juru selamat. Doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Doamu didengar oleh Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan khawatir. Sebab dia juru selamat kita. Hari ini, apapun persoalan kita, bukankah Yesus lebih besar daripada semua masalah kita? Tidak mudah, tapi Anda harus bangun tiap pagi dengan satu keyakinan. Saya masih punya alasan untuk mengucap syukur. Masalah sudah selesai? Belum. Tantangan sudah selesai? Belum. Kalau begitu mengapa engkau mengucap syukur? Sebab saya masih punya Tuhan. Dan selama saya masih punya Tuhan, saya masih punya juru selamat. Yesus, juru selamat. Mari saya undang kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Jamah setiap umat-Mu, jamah dalam nama Yesus, jamah. Jamah, biarkan kasih anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Jamah, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Juru selamat kami. Jamah kami, jamah umat-Mu, jamah umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari sebentar. Mari kita datang pada Dia. Syadabata kaya nama syanda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bukankah kematian Kristus di atas kayu salib menjadi penyediaan untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini? Anda butuh kesembuhan, Alkitab berkata, karena bilur-bilurnya kita telah sembuh. Anda butuh berkat, Alkitab berkata, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang ada dalam kutuk sekarang menerima berkat. Percayakah Anda? Percayakah Anda? Percaya. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini disediakannya di atas kayu salib. Anda butuh keselamatan, dia taruh di atas kayu salib. Anda butuh kesembuhan, dia taruh di atas kayu salib. Anda butuh penghiburan, dia taruh di atas kayu salib. Anda butuh rasa berharga, dia taruh di atas kayu salib. Semuanya dia taruh di kayu salib. Supaya oleh karena kematiannya dan kebangkitannya, hukuman yang seharusnya kita terima sudah dipikul olehnya. Kelahiran baru, keselamatan, berkat yang melimpah yang seharusnya kita tidak terima, oleh karena ketaatannya kita telah menerima.
Percayalah pada Tuhan. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang kayu salib Kristus. Pandang pengorbanan Kristus. Lihat kebangkitan Kristus. Syana mata kaya ramasyan. Pandang Yesus. Buka mata rohani Anda. Pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Dengar firman Tuhan. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir. Mengambil roti. Mengucap berkat atasnya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat tak terduga, berkat spesial, berkat keselamatan, berkat ciptaan baru, berkat kehidupan kekal, damai sejahtera, sukacita, menjadi bagian Anda. Memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan hari ini, sekali lagi ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari mengucap syukur. Sebab Yesus pada perjamuan makan malam terakhir itu pula mengambil cawan anggur dan mengucap syukur. Mengucap syukur, terima kasih. Kami percaya, kami menerima semua yang terbaik dari Engkau. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima keselamatan, kami terima hidup kekal, kami terima penghiburan, kami terima masa depan yang penuh harapan, kami terima dalam nama Yesus. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah anak domba yang tidak bercacat celah, darah Yesus yang suci dan mulia, darah yang oleh kita telah menerima pengampunan dosa, darah yang oleh karena bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Amin. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya minta pemain musik. Tuhan Yesus baik. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Terima kasih, terima kasih. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada host. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan